Oke sobat sehat, kali ini kita akan ngobrol tentang stroke pendarahan atau stroke yang diakibatkan karena pecah pembuluh darah atau pendarahan di otak. Jadi yang namanya stroke itu kan ada dua sebab. Yang pertama sebab penyumbatan, lalu yang kedua yaitu disebabkan karena adanya pendarahan atau pecah pembuluh darah di otak. Untuk yang penyumbatan, pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai stroke ini. Silahkan teman-teman yang belum sempat menonton bisa tonton video-video saya tentang edukasi tentang penyakit stroke. Kali ini kita ngobrol tentang stroke pendarahan. Jadi yang namanya stroke pendarahan itu jarang terjadi di orang-orang. Hanya sekitar 25% dari orang yang terkena penyakit stroke itu mengalami stroke pendarahan. Namun resikonya lebih besar stroke pendarahan daripada stroke penyumbatan. 70% orang yang terkena stroke pendarahan itu berujung pada kematian. Karena stroke pendarahan ini langsung berada di area otak. Lalu apa saja hal-hal yang bisa memicu atau hal yang bisa menyebabkan terjadinya stroke pendarahan? Kebanyakan orang-orang yang terkena stroke pendarahan yang pertama itu dipengaruhi karena hipertensi, tekanan darah tinggi. Normalnya tekanan darah itu di angka 90 sampai 180. Kalau lebih dari itu yang tidak baik karena sudah namanya hipertensi. Ketika kita mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu darah mengalir dengan cepat atau darah mengalir dengan deras. Nah, aliran darah yang cepat ini yang membentuk namanya kantong pembuluh darah atau penggembungan pembuluh darah. Kalau sudah terjadi hal demikian, nah hal ini yang menyebabkan terbentuknya kantung pembuluh darah. Kantung pembuluh darah itu sangat tipis. Nah, hal ini yang beresiko untuk terjadinya pecah pembuluh darah. Kalau sudah pecah, darah keluar menggenangi atau memenuhi ruang yang namanya subarachnoid. Ruang subarachnoid itu adalah ruang di antara tempurung kepala dan selaput otak. Tempurung kepala kita itu sifatnya tetap, volumenya tetap. Jika ditambah dengan hal baru, otomatis tekanan dalam kepala itu sangat besar sekali. Nah, hal ini yang menyebabkan banyak kerusakan sel-sel otak dan menyebabkan sel-sel otak itu mati. Ketika sel otak mati dan rusak, nah ini yang menyebabkan serangan stroke. Perlu diketahui juga bahwa pembentukan kantong pembuluh darah di otak itu juga disebabkan karena efek samping penggunaan obat pengencer darah. Makanya harap berhati-hati untuk sobat sehat semua dalam pemilihan obat herbal atau obat sintetik pengencer darah. Karena pada era yang sekarang itu banyak banget obat-obatan yang mengandung efek samping. Yang awalnya kita mau untung malah buntung gara-gara obat itu. Tapi teman-teman semua tidak perlu khawatir untuk mencari produk yang tepat untuk penyembuhan stroke. Saya punya rekomendasi produk yang tepat untuk penyembuhan stroke teman-teman semua. Nama produknya itu Chan Morgo. Chan Morgo ini diproduksi dari bahan-bahan alami. Jadi aman, tidak ada efek sampingnya. 100% tanpa efek samping. Salah satu bahannya yaitu daun pegagan. Daun pegagan ini berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah, menjaga kadar kolesterol, hipertensi dan gula darah dalam tubuh supaya tetap normal. Lalu yang kemudian buah mengkudu. Ekstrak buah mengkudu ini berkhasiat untuk melindungi tubuh dari kerusakan otak yang diakibatkan oleh penyakit stroke. Jadi nantinya teman-teman semua yang meminum atau mengkonsumsi herbal Chan Morgo, stroke-nya akan berangsur-angsur membaik. Untuk teman-teman semua yang mau tahu lebih jauh tentang khasiat dan cara penggunaan herbal Chan Morgo, bisa langsung ditanyakan ke saya melalui nomor WhatsApp yang ada di bio atau join live saya. Saya live di hari Senin sampai Sabtu di jam 1 siang sampai jam 2 siang. Terima kasih, salam sehat.